Jika fx sama dengan kx kuadrat ditambahkan dengan 6x dikurangkan dengan 9 selalu bernilai negatif. Yang artinya adalah fx ini selalu bernilai negatif. Maka k yang memenuhi adalah, nah jadi kita mempunyai suatu fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan kx kuadrat ditambahkan dengan 6x dikurangkan dengan 9. Nah, fx akan selalu bernilai negatif jika kurvanya berbentuk seperti berikut. Nah, mari saya gambarkan. Di mana ini adalah sumbu x dan di sini adalah sumbu y. Jika kurvanya membuka ke bawah, maka nilai y akan selalu bernilai negatif. Ini adalah syarat pertama, yaitu a lebih kecil dari 0. Jika a lebih kecil dari 0, maka kurvanya akan membuka ke bawah. Dan syarat kedua adalah titik puncak dari kurva tersebut, titik puncaknya itu harus lebih kecil dari 0 agar bernilai negatif. Dimana ini adalah y puncak. Nah, bagaimana cara untuk mencari titik y puncak? Itu adalah negatif d per 4a. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa negatif d per 4a itu harus lebih kecil dari 0. Nah, ini merupakan syarat keduanya. Ya, maka nilai titik puncak ini harus lebih kecil dari 0. Maka dengan dua syarat itu, maka nilai k akan menghasilkan salah satu jawaban tersebut. Nah, mari kita kerjakan. Di mana a lebih kecil dari 0 itu adalah artinya k lebih kecil dari 0. Inilah syarat pertama. Syarat kedua adalah negatif d per 4 dikalikan a itu harus lebih kecil dari 0. Di mana negatif d itu merupakan diskriminannya. Nah, maka rumus dari diskriminan itu adalah b kuadrat dikurangkan dengan 4 dikalikan a dikalikan c. Lalu kita memiliki negatif dibagikan dengan 4 dikalikan dengan a lebih kecil dari 0. Nah, ini adalah pertidaksamaan dalam bentuk pecahan. Nah, cara untuk menyelesaikan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berbentuk pecahan adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah kita ubah menjadi persamaannya. Dimana? Mari kita masukkan dulu ya sebelum kita ke langkah pertama. Mari kita masukkan nilainya, yaitu b kuadrat itu adalah 6 kuadrat. Jadi di sini adalah negatif dikalikan dengan 6 kuadrat, yaitu 36. Mari saya tuliskan langsung 36. Dikurangkan dengan 4 dikalikan dengan a, yaitu 4 dikalikan dengan k, dikalikan dengan negatif 9, yaitu c, dibagikan dengan 4 dikalikan dengan k, itu lebih kecil dari 0. Dimana 4 dikalikan dengan negatif 9, ini adalah negatif 4 dikalikan dengan negatif 9 itu adalah menjadi positif. Maka 36 ditambahkan dengan 36k. Lalu di sini negatif dibagikan dengan 4k itu harus lebih kecil dari 0. Nah, maka mari kita kalikan ke dalam negatif tersebut. Ini akan menjadi negatif 36 dikurangkan dengan 36k dibagikan dengan 4k itu lebih kecil dari 0. Nah, ini merupakan pertidaksamaannya. Nah, mari kita cari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Di mana langkah pertama adalah kita ubah menjadi persamaan pecahan tersebut. Jadi 36 dikurangkan dengan 36k dibagikan dengan 4k itu sama dengan 0. Nah, maka mari kita sederhanakan persamaan tersebut dengan membagikan semuanya dengan 4. Nah, maka ini akan menjadi negatif 9 dikurangkan dengan 9k dibagikan dengan k itu sama dengan 0. Nah, langkah kedua adalah kita perlu mencari pembuat 0 untuk pembilang dan penyebutnya. Jadi untuk pembilangnya itu adalah negatif 9 dikurangkan dengan 9k itu sama dengan 0. Di mana negatif 9k itu sama dengan 9. Maka k sama dengan negatif 1. Ini adalah pembuat 0 untuk penyebutnya. Untuk pembilangnya maksud saya. Nah, untuk penyebutnya itu adalah k sama dengan 0. Nah, ini adalah pembuat 0 untuk penyebutnya.
Nah, langkah ketiga adalah kita gambarkan pembuat 0 tersebut ke dalam garis bilangan. Nah, ini merupakan garis bilangannya, di mana K sama dengan 0 itu akan berada di sini. Lalu K sama dengan negatif 1, mari saya ubah. K sama dengan 0 itu adalah di sini. K sama dengan negatif 1 itu adalah di sini. Di mana untuk penyebutnya, yaitu K, itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, karena jika suatu bilangan dibagikan dengan 0, maka akan tak terdefinisi atau tak terhingga, maka K tidak boleh sama dengan 0. Maka di sini 0-nya haruslah bulat kosong. Di sini juga merupakan lebih kecil, jadi tidak memiliki sama dengan, maka di sini juga bulat kosong. Nah, setelah ini kita perlu mencari tanda-tanda di antara pembuat 0 tersebut. Itu merupakan langkah keempatnya. Nah, maka mari kita cari tanda-tandanya. Di mana? Mari kita coba negatif 10. Ya, maka negatif 9 dikurangkan dengan 9K dibagikan dengan K. Apakah itu sama dengan lebih besar atau lebih kecil dari 0? Maka mari kita coba negatif 10. Jadi negatif 9 dikurangkan dengan 9 dikalikan dengan negatif 10, maka ini akan menjadi positif. Dibagikan dengan negatif, itu akan menghasilkan negatif. Maka di sini adalah negatif. Mari kita coba di titik negatif setengah. Negatif 9 dikurangkan dengan 9 dikalikan dengan negatif setengah, itu akan menjadi negatif, ya. Jadi di sini adalah negatif. Nah, untuk penyebutnya itu adalah negatif setengah, maka ini juga akan menghasilkan negatif. Negatif dibagikan dengan negatif itu akan menghasilkan nilai positif, maka di sini adalah positif. Mari kita coba di titik misalnya 10. Jadi negatif 9 dikurangkan dengan 90 itu adalah negatif, ya. Di mana di bawahnya ini adalah K, yaitu positif. Jadi negatif dibagikan dengan positif itu akan menghasilkan nilai negatif. Maka di sini adalah bernilai negatif. Jadi kalian hanya tinggal mencoba bilangan di sini ke dalam persamaannya, apakah merupakan bilangan negatif atau bilangan positif. Nah, setelah ini maka kita telah memiliki tandanya. Nah, mari kita balik ke pertidaksamaannya, di mana yang kita perlukan adalah lebih kecil dari 0. Maka yang perlu kita hasil itu adalah tanda negatif. Nah, maka ini merupakan himpunan penyelesaiannya dari pertidaksamaan tersebut. Nah, jadi kita telah memiliki syarat pertama dan syarat kedua yang harus dipenuhi. Di mana? Mari kita gambarkan ulang, ya. Syarat pertama itu adalah K lebih kecil dari 0. Maka syarat pertama itu adalah, misalkan di sini adalah 0, maka syarat pertama adalah K harus lebih kecil dari 0. Ini adalah agar kurvanya membuka ke bawah. Syarat kedua adalah seperti ini, di mana ini adalah negatif D per 4A lebih kecil dari 0. Ini adalah A lebih kecil dari 0. Syarat 1 dan syarat kedua harus dipenuhi. Di mana syarat kedua adalah lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari negatif 1. Maka irisan dari kedua syarat tersebut adalah himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah sebagai berikut, di mana merupakan irisan dari kedua himpunan penyelesaian 1 dan kedua, di mana irisannya adalah di sini. Di sini merupakan daerah akhiran dari kedua syarat tersebut, yaitu K lebih kecil dari negatif 1. Nah, maka mari kita cari jawabannya. Nah, maka jawabannya adalah D.